Nah, baik anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim 'azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah. Oke, pagi hari ini Bapak minta semangatnya yang luar biasa untuk kelas IPA 1 ini. Silakan dikomandai oleh ketuanya. IPA 1. Semangat, sehat, mandiri, amanah, rajin, dan terakhir. Allahu Akbar. Luar biasa. Baik, gimana kehadiran semuanya? Dan untuk membuktikan, oke, cukup. Baik, karena sudah diisi linknya, ya. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Silakan ketua kelas. Sebelum pembelajaran dimulai, berdoa mulai. Membangkitkan jiwa nasionalisme kita, hari ini, pagi ini kita akan menyanyikan satu lagu nasional yaitu Padayan Negeri. Anda siap semuanya kan? Terima kasih, mudah-mudahan Allah di pagi hari ini memberikan kesehatan kepada kita, kekuatan kepada kita untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Dan tetaplah berdoa kepada Allah agar Allah memberikan apa yang kita minta. Udhuni astajib lakum. Baik Anda semua, pembelajaran kita adalah minggu kemarin kita sudah belajar tentang strategi penyebaran dan pengembangan Islam di Nusantara atau Indonesia. Dan hari ini kita belajar tentang teori-teori Islam masuk ke Indonesia. Dan strategi apa yang dilakukan dalam pengembangan Islam di Indonesia. Minggu kemarin ada 6 strategi kan? Ya, silakan kelompok ini. Yang putra yang sebelah sini. 3 saja sebutkan strateginya. Berdiri.
pernikahan, perdagangan ya. Kenapa kita mesti harus mengetahui teori-teori Islam masuk ke Nusantara agar pemahaman tentang konsep Islam Nusantara ini bisa kita pahami. Kenapa terjadinya berbagai aliran-aliran juga masa-masa di Indonesia? Karena berbagai muncul teori-teori tersebut. Ada yang mengatakan Indonesia masuk Islam itu melalui Persia. Kita tahu Persia itu banyak Syiah, contohnya kan. Kemudian ada yang mengatakan dari Gujarat, ada yang mengatakan langsung dari Makkah, dan ada yang mengatakan dari Cina. Jadi ada 4 strategi yang kita pelajari. Gunanya itu agar kita memahami berbagai perbedaan daripada masing-masing penyebar itu agar tidak terjadi permusuhan di antara kita. Ya. Nah, standar kompetensi yang kita pelajari hari ini adalah tentang menganalisis dan mengevaluasi strategi dakwah dan kemudian tujuan pembelajaran kita adalah melalui metode diskusi dan model pembelajaran discover learning, peserta didik dapat menelaah teori dari masuknya Islam di Indonesia dan menyimpulkan pendekatan dakwah dan pengembangan Islam di Indonesia dengan teliti dan akurat. Kemudian metode dan juga model pembelajaran kita sama dengan minggu kemarin, ada 2. Ya, pertama metode diskusi discover learning ya. Kemudian cakupan materi kita, minggu kemarin kita sudah bahas strategi, hari ini kita belajar tentang teori Islam masuk ke Indonesia. Ya. Dan Anda semua Bapak bagi ke dalam 4 kelompok seperti minggu kemarin, dan kelompoknya tetap pada kelompok minggu kemarin. Ya. Dan yang akan kalian analisis dari masing-masing kelompok itu nanti sesuai dengan IPK, ya, indikator pencapaian kompetensi kita, kemudian dari tujuan pembelajaran kita. Karena tujuannya adalah memahami tentang teori-teori Islam masuk Indonesia. Nah, untuk mencari data-data dan sumber dari pemahaman itu, silakan Anda duduk di kelompoknya dan buka materi ajarnya, dan juga boleh ditambah dengan materi-materi yang sudah Bapak bagikan dulu. Ya. Tapi sebelumnya sebagai bahan pertimbangan bagi Anda, silakan lihat video. Oke, baik. Silakan buka materinya. Bapak kasih waktu 30 menit untuk masing-masing memberikan atau mencari data informasi sesuai dengan materi pembelajaran kita. Karena waktu diskusinya sudah selesai, sekarang Bapak minta masing-masing kelompok untuk menyampaikan presentasinya. Karena tadi materi kita adalah tentang teori Islam masuk Indonesia. Teorinya tadi ada 4, pertama Gujarat, yang kedua Persia, yang ketiga Cina, yang keempat Arab. Karena kelompok 1 tadi mereka membahas tentang teori Gujarat, dan silakan salah satunya untuk membaca atau menyampaikan hasil diskusinya. Oke. Kelompok 2. Baiklah, teori yang kedua adalah teori Persia. Teori Persia ini menyatakan bahwa Islam yang datang ke Nusantara ini berasal dari Persia. Kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang teori Cina. Teori Cina menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses
menyampaikan hasil diskusi kami mengenai teori Arab. Teori Arab merupakan salah satu teori yang biasa dilakukan dalam penyelidikan sejarah. Teori ini disebut juga dengan teori Timur Tengah yang dipelopori oleh beberapa. Nah, sekarang kita diskusikan kenapa Islam mudah berkembang di Indonesia. Ya, dari buku-buku yang saya baca tadi dan dari sumber yang lain, ya silakan nanti diberikan apa saja faktor yang mudah berkembang itu, yang apa namanya, Islam itu mudah berkembang di Indonesia. Ya, Bapak berikan dua. Ya, pertama, kenapa Islam itu mudah berkembang? Karena agama Islam itu mudah dimengerti dan mudah diamalkan. Yang kedua, syarat masuk Islam itu mudah, tidak banyak. Cukup membaca syahadat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang kita masuk Islam. Enggak perlu perayaan yang lain, enggak perlu embel-embel yang lain gitu. Faktor Islam mudah berkembang di Indonesia, tambahannya itu syarat masuk itu mudah. Dalam Islam tidak ada kasta. Terus kemudian dari keagamaan dalam Islam itu sederhana. Oke, baik. Islam tidak mengenal kasta, karena kasta itu kan ada tingkatan. Di agama lain ada tingkatan, karena mayoritas waktu itu yang hidup di Indonesia itu adalah agama Hindu. Agama Hindu ada 4 kasta, sedangkan ketika masuk Islam tidak ada kasta. Oke, kelompok 2, kira-kira apa lagi faktor yang lain? Ya, silakan. Faktor Islam sudah berkembang di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu Islam disebarkan secara damai. Ya, Islam disebarkan secara damai. Ya, Islam masuk ke Indonesia tidak ada peperangan, tapi disebarkan secara damai. Kan ada strategi kemarin kan, strategi pendidikan, pernikahan, perdagangan, tasawuf dan kesenian. Ya kan, tidak ada peperangan di situ. Kelompok 3, silakan ditambahkan faktor apa lagi yang bisa kalian sampaikan. Ya, silakan. Untuk tambahannya, faktor Islam mudah berkembang di Indonesia adalah jatuhnya keadaan Majapahit. Oke, karena runtuhnya Majapahit, yang mana Majapahit itu dikuasai oleh agama Hindu, ya kan? Jadi goncang pemerintah, Islam masuk. Ya, ketika Majapahit runtuh, ya kan? Kemudian Islam masuk dan masuk Islam pun mudah, tidak sulit. Yang perlu Anda ketahui, perkembangan Islam Indonesia itu, ya, yang harus kita pahami adalah mulai dari masa kesultanan itu kerajaan-kerajaan. Kalau di Aceh kerajaan apa? Kemudian, dan hampir seluruh Indonesia ini ada kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian penyebaran Islam juga disampaikan oleh Wali Songo yang ada di Jawa, ya kan? Kemudian banyak lagi tokoh-tokoh Islam yang muncul pada masa pra kemerdekaan. Contohnya berdirinya Nahdlatul Ulama oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian berdirinya Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan kemudian Islam juga sangat memberikan peran terhadap masa kemerdekaan Indonesia dan juga pasca kemerdekaan dan juga termasuk setelah masa reformasi. Ya, salah satunya dengan berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia oleh Profesor Dr. B. Nah, barangkali itulah yang harus kita pahami dari perkembangan teori Islam masuk ke Indonesia. Namun sebelumnya kita tutup pembahasan kita dengan memberikan rangkuman. Kira-kira ya hikmah apa yang bisa kita pelajari dari mempelajari sejarah Islam masuk ke Indonesia dan teori-teorinya. Ya, Bapak minta kelompok 4 untuk menyampaikannya. Jelas, saya kelompok 4 akan menyimpulkan hikmah mempelajari strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, mengetahui sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Yang kedua, mengetahui strategi penyebaran Islam. Dan yang ketiga, dapat mengetahui bahwa setiap umat berkewajiban mendakwahkan ajaran Islam. Oke, Bapak tambahkan dari pendapat teman kalian. Ya, dakwah yang diterima di Indonesia itu adalah dakwah yang disebarkan secara damai. Ya, termasuk dengan cara kesenian, ya kan, dengan cara pendidikan, dengan cara perdagangan, dengan cara apa
Islam di Indonesia tidak mau tidak disebarkan dengan pedang. Makanya orang Indonesia ini termasuk umat Islam yang paling santun, umat Islam yang mudah senyum, ya kan? Kemudian yang kelima adalah dapat meneladani para wali songo dan para pendakwah Islam dalam menyebarkan agama Islam. Dengan mempelajari ini, anak-anak semua harus paham bahwa para pendakwah dulunya, termasuk wali songo, para ulama kita menyebarkan Islam tidak dengan peperangan, tidak dengan kekerasan, tetapi dengan cara damai. Baik, karena pembelajaran kita sudah kita simpulkan, silakan Anda menjawab. Untuk mengerjakan tes dan soal sudah selesai, kita tutup pembelajaran kita. Pertama, lupa sampaikan pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran tentang kriteria Islam masuk ke Indonesia. Ya, dalam diskusi kita tadi, Bapak sampaikan masih banyak teman-teman kalian yang belum memberikan pendapat. Silakan dibaca lagi bukunya agar kedepannya semakin maksimal lagi dalam menyampaikan pendapat, kemudian menanggapi pendapat dari temannya. Jadi kita itu harus aktif dalam pembelajaran. Dan kemudian materi selanjutnya kita masuk materi baru, yaitu materi tentang pernikahan di dalam Islam. Ya, jadi walaupun Anda masih di SMA, cuma Anda harus bisa memahami konsep-konsep pernikahan di dalam Islam, dan itu akan kita pelajari pada minggu depan. Dan terakhir, Pak sampaikan, yang harus kita pahami dari pembelajaran itu adalah menegakkan nilai-nilai kedamaian Islam, yang menegakkan nilai-nilai keluhuran Islam. Karena di dalam agama Islam kita harus berdakwah, tapi berdakwahnya dengan cara damai, tidak dengan cara kekerasan. Apalagi kita berada pada wilayah Minangkabau, yang mana Minangkabau bersumber atau memiliki falsafah adat masa Sara kita. Oke, kalian luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk semuanya.